Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu. Ya, persoalan ekonomi akan selalu jadi persoalan yang akan ramai untuk dibahas karena begitu penting untuk masyarakat. Saya ingin lempar kesempatan ke kubu Pak Jokowi untuk menanggapi tadi yang terakhir disampaikan oleh kubu Pak Prabowo. Soal misalnya kritik Bang Sandi terhadap ekonomi, kami melihat itu kan tidak berdasarkan data yang akurat, bahkan hiperbolis alias lebay. Misalnya ATM setipis tempe setipis kartu ATM itu lebay. Kemudian kemarin jelas ketika bilang bahwa chicken rice di Indonesia atau di Jakarta katanya 50.000, ya. Di Singapura itu 35.000. Saya bawa menunya Restoka yang disebut Pak Sandi waktu saat itu, ya. Saya sebut bahwa ternyata paket ayam di Restoka yang kata Pak Sandi itu 50.000, ternyata paket ayam termahal itu cuma 27.500. Itu ayam kampung dan nasi merah. Oke. Jadi itu jelas. Jadi ketika kita bicara soal data, tolong data itu yang akurat. Jangan menggunakan kata-kata hiperbolis. Ini narasi ekonomi, bukan narasi sastra. Ya, gitu. Silakan sampaikan. Saya dua hal ya. Silakan sampaikan ke Bang Daniel. Pertama, tadi yang Mbak Najwa sampaikan itu kan hasil survei dan itu adalah pendapat publik dan rasa publik dan suara rakyat. Rakyat mengatakan harga-harga mahal. Itu suara rakyat dan mereka bantah. Kedua, rakyat mengatakan pekerjaan sulit, itu suara rakyat, mereka bantah. Kemudian ketiga, menyatakan bahwasannya korupsi masih tinggi. Itu suara rakyat, mereka bantah. Jadi mereka sedang membantah rakyat. Dan yang Anda bilang tadi itu pertama. Kemudian kedua, Saya membantah Sandiaga Uno, bukan rakyat. Anda jangan framing palsu seperti itu. Tunggu, saya selesaikan dulu. Saya nggak pernah potong suara Anda. Kita dengarkan. Mbak, ini suara rakyat semuanya. Yang kemudian mereka sebut harga nggak mahal. Padahal rakyat bilang mahal. Kemudian pengangguran banyak dan sebagainya. Yang kedua, masalah data. Mbak, sekarang pemerintah hari ini, masalah utama pemerintah hari ini, itu adalah kekacauan data. Bagaimana Bulog bilang cukup stok, kemudian kementerian yang lain bilang tidak. Ada masalah data dan ada masalah kepemimpinan yang sangat pelik tidak memimpin. Begitu. Silakan ditanggapi. Udah boleh diem, saya ngomong ya. Saya udah diem, Bu. Harga telur, saya kasih tahu ya, harga telur 2009 itu 14.000 per kilo. Ya. Di mana itu? Di Indonesia lah, masa di Arab. Ya. Harga telur 2013 20.000 per kilo. Ini data. Makanya saya bilang saya selalu bicara data. Negara mana ini? Sebentar. Bahkan menjelang Lebaran di 2013 di Manado, telur mencapai 38.000. Kemudian saya kasih tahu lagi, harga telur 2015 itu 25.000 sekilo. Harga telur 2018 28.000 sampai 30.000. Kemudian Agustus normal kembali menjadi 23.000. Terus yang dibilang harga mahal itu yang mana? Gitu loh. Saya ini rakyat. Ini melakukan rakyat. Saya ini rakyat dan saya punya catering. Jadi saya tahu harga cabai itu berapa. Gitu loh. Saya tukang catering ya. Jadi saya tahu berapa sebentar.
tadi ngomong kan Anda ngomong saya diam. Anda diam sekarang. Anda diam. Silakan Mbak Irma. Saya kasih tahu lagi. Begitu juga ya, saya kasih tahu harga cabai. Harga cabai 2009 10.000. Harga cabai 2013 34.000. Naik 200% saat itu. Tapi di 2018 harga cabai itu cuma 15.000 gitu loh. Kalau sebentar, kalau mau dibantah, oh ini bakul catering. Baik, kita dengarkan jawabannya. Harga-harga Kita dengarkan. Ya. Kita Anda dengarkan. kan percaya dengan survei Saya nggak- elektabilitas. saya Anda nggak percaya bilang ya? survei. Kemudian Saya ini survei pelaku usaha. ekonomi mengatakan Saya bahwasannya emak-emak. rakyat merasa harga nggak udah mahal sekali loh. Daniel, Ya, Anda Om dosen Budiman. ekonomi. Anda dosen ekonomi atau Anda dosen psikologi? Terang dong. Enggak, Anda dosen survei ekonomi, rakyat. Anda dosen ekonomi atau dosen psikologi atau dosen komunikasi politik? Dua-dua dong. Dua-dua saya tentu memahami psikologi dan ekonomi. Ekonomi itu tentang psikologi juga. Psikologi Betul. bicara tentang ekonomi. Sekarang Om Budiman. ketika Bapak Sandi mengatakan tentang harga mahal dan dia menyebut persisi, angka. Dan ketika dijawab oleh Ibu Irma Suryani tentang harga dan juga ada angka. Dan kita itu dibantah, Anda kemudian melingkar lagi dengan persepsi. Artinya apa? Pijakan Anda berpikir, paradigma Anda berpikir kacau. Kacau. Dan itu adalah pelajaran yang buruk. Pelajaran yang buruk. Artinya begini, belum selesai. Anda menampilkan tokoh yang fundament etikanya Agak cepat dikit, Mas. gagal, runtuh, Kita udah nggak sabar soalnya. Baik. Ya, saya fundament logikanya Baik. runtuh. Mas Budiman, kita dengar kesempatan. Kita kasih Ketika kesempatan. Pak Jokowi dulu main bulu tangkis bilang keringatnya keluar 2 ember, menurut Mas Budiman itu apa? Itu gurauan. Itu gurauan. Sebentar. Beda. Berarti Sandi sedang bergurau. Itu sama. Itu Sandi sama. sedang bergurau. Sandi sedang bergurau. Kan ekonomi bukan soal gurauan. Oh iya, Anda Bukan betul. soal gurauan. Anda Bukan betul. soal Berarti gurauan. Sandi sedang enggak, asal berarti Sandi sedang Dalam bergurau. ekonomi Budiman, kita Mas Budiman, bicara Mas data Budiman, dan sebentar. angka. Kita kasih kesempatan. Mas Daniel silakan. Mas Daniel. Sebentar. Bang Sandi itu belakangan ini dan sejak lama itu terbiasa datang ke pasar dan sebagainya. Kemudian berdialog dengan emak-emak. Dan emak-emak itu reaksinya selalu lucu. Misal nyebutkan, Bang Sandi ini tempe setipis ATM. Dan itu bukan dari Bang Sandi, itu datang dari emak-emak. Oke. Dan Itu memang gurauan. kebiasaan datang, Bang Sandi itu kebiasaan mendengarkan emak-emak, kemudian mengekspresikan gurauan emak-emak itu. Silakan Gitu loh. ditanggapi. Silakan Memang ditanggapi. sudah Republik terbukti terlalu serius ya? kenapa tim ini tertipu oleh Ratna Sarumpait, ternyata juga terbohongi oleh emak-emak di pasar. Itulah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Memang sudah itu sudah ada. Anda menuduh emak berbohong. Biasa. Memang Anda menuduh. Memang iya. Itu namanya Baik. bahasa hiperbolis. Baik. Mas Budiman, sebentar. Bang Ferdinand, Saya sebentar. bertanya, Mas Budiman, sebentar. Saya akan kasih kesempatan Mbak Saras. Silakan Mbak Saras. Ayo Mbak Sarah. Sarah bukan Sarah 008. Mbak Sarah, Rahayu Saraswati. Mbak Enggak, Sarah. itu mohonlah Bang, walaupun mau kritik paslon seperti apapun nggak apa-apa, mau panas seperti apapun nggak apa-apa, tapi itu adalah suara rakyat yang kita dengar. Kalau kita salah menyampaikan itu, oke salahkan kita, jangan rakyatnya. Sebentar. Gitu loh. Saya jawab dong. Silakan Mbak Irma. Saya dulu dikit. Mbak Irma. Ya. Dan boleh saya tambahkan dari tadi tuh dari tadi tuh saya senyum atau saya agak Gini. sedikit tergelitik karena saya happy sebenarnya ketemu sama Bang Budiman di sini, ya. Semangatnya tuh luar biasa. Coba Bang, semangat itu dibawa ke komisi kapan-kapan. Kan kita satu komisi, Bang. Kita akan Saya kembali. tuh bingung gitu loh. Maksudnya beliau aktivis, beliau luar biasa sampaikan di sini. Kenapa nggak semangat itu disampaikan di komisi? Kenapa nggak datang ke komisi? Kita akan bahas. Mbak Irma, setelah pariwara, masih ada waktu untuk membahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.